Transform your mindset every day. Rasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Gunakan waktu yang ada sebagai kesempatan untuk kita melayani Tuhan dan sesama di marketplace. IPM bersama Anda setiap hari. Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati satu hari lagi yang menjadi anugerah kebaikan Tuhan yang kita akan isi, akan jalani dan akan menapaki hari ini dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang betul-betul berharap akan kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan kesempatan demi kesempatan yang datang dalam hidup ini. Kita harus gunakan dan manfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga apapun yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat dalam kehidupan kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita menyaksikan sebuah tayangan pertandingan catur antara Dewa Kipas dan seorang pemain catur profesional, Irin Sukandar, dan ada hadiah yang sangat menggiurkan di sana. Pemenangnya akan mendapatkan 200 juta dan yang kalah menerima 100 juta. Ketika melihat fenomena ini, saya melihat bahwa ada orang-orang yang menggunakan kesempatan, menggunakan momentum dan melihat dampak yang besar dari fenomena ini. Kita bisa lihat dengan kasat mata bahwa ada orang-orang yang mengaku sangat hebat, tetapi ketika diuji dengan tantangan yang betul-betul dia harus membuktikan dirinya bahwa dia betul-betul master di bidangnya, dan kita melihat sesuatu yang sebaliknya terjadi. Karena di dunia ini kita banyak melihat ada banyak orang yang mencoba mengkamuflase dirinya sehingga dianggap hebat, dianggap ahli, dianggap wah. Tapi sebenarnya tidak dalam kompetensi dirinya. Dan kemarin pembuktian itu terjadi dalam pertandingan catur. Siapakah yang sebenarnya ahli di bidangnya? Nah, kita tahu jawabannya. Ketika pertandingan 3 babak itu terjadi, kita bisa melihat seorang profesional yang betul-betul terlatih, terdidik, punya skill atau kemampuan khusus yang memenangkan pertandingan itu. Sementara orang yang hanya mengaku ahli, orang yang hanya mengaku profesional tapi tidak betul-betul bisa menunjukkan kemampuannya, kita dapat menilai bahwa ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan momentum atau kesempatan. Tapi dari pertandingan ini kita bisa berefleksi, siapakah yang diuntungkan dalam hal ini? Menurut saya ada 2. Satu adalah dunia percaturan. Minimal orang menjadi penasaran soal catur. Yang kedua adalah sponsornya atau orang-orang yang memanfaatkan momentum itu. Mereka mendapatkan sesuatu yang lebih besar di sana. Pertanyaannya adalah bagaimana perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Apakah kita selalu melihat ada momentum-momentum khusus yang Allah nyatakan dalam hidup kita dan kita harus menangkap itu dan coba untuk ada di dalam momentum itu, sehingga kita akan melihat
kuasa Tuhan yang begitu luar biasa kita alami dalam hidup kita. Momentum yang khusus itu seperti kita lihat dalam contoh ketika Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Momentum mengenai 10 tulah itu menjadi momentum yang sangat luar biasa. Dan di dalam catatan Alkitab kita bisa melihat bahwa ketika Musa diutus oleh Tuhan ke Mesir, dewa-dewa Mesir yang dilambangkan dengan 10 tulah itu semua terkalahkan. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Semua takluk dan tunduk di bawah otoritas Tuhan melalui hambanya Musa. Ketika Musa mengeluarkan tongkat dan tongkat itu dilempar, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi dukun-dukun Mesir, orang-orang pintar, anak buah dari Raja Firaun juga bisa melakukan hal itu. Tetapi ular yang berasal dari tongkat Musa itu dapat menelan, memakan, memangsa ular-ular dari dukun-dukun Mesir. Momentum itu kemudian berlanjut dan akhirnya 10 tulah didatangkan oleh Tuhan kepada negara Mesir. Kita tahu akhirnya Tuhan memimpin dan membawa pulang orang Israel dari perbudakan Mesir. Tapi tidak cukup. Firaun tidak merasa puas ketika dia membebaskan bangsa Israel. Dia mengejar mereka. Momentum datang lagi ketika orang Israel terdesak. Dari belakang datang orang Mesir. Dan di depan ada Laut Merah, Laut Teberau. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan momentum yang sangat baik mengenai kedahsyatan kuasa Tuhan. Di depan Musa bisa membelah laut dan laut terbelah. Di sanalah momentum mereka bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Nah, inilah hal-hal penting yang bisa kita perhatikan dan kita belajar. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dan 3. Saya akan baca buat kita semua. Mazmur 91 ayat 1, 2, dan 3. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat dan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan lihat momentum demi momentum yang luar biasa di hidup ini. Makin besar masalah kita, maka makin besar mujizatnya. Persoalannya apakah kita pasrah, menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Dan momentum itu akan datang. Kita akan lihat jika kita taat dan setia kepada pimpinan Tuhan, kepada pertolongan Tuhan, kepada anugerah Tuhan yang datang kepada kita. Jika tidak, maka kita akan menanggung sendiri akibatnya. Ketika kita lari dari anugerah Tuhan, maka hal-hal yang tidak begitu baik yang akan datang dalam hidup kita. Karena kita menanggung sendiri apa yang menjadi akibatnya. Maka jalan satu-satunya adalah kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh pergumulan, persoalan, tantangan hidup kita kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Dia akan menyatakan kuasanya. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan di balik masalah demi masalah yang kita hadapi. Makin besar masalahnya, makin besar mujizatnya. Itulah momentum Tuhan mengajar kita untuk berserah, bersandar, dan beriman, percaya terus kepada Tuhan kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundri Allah menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.